Assalamualaikum, hai Mams, kembali lagi di channel YouTube aku, Miss NN. Di video kali ini, aku mau berbagi cerita nih Mams. Ya, menurut aku sih ini cerita keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Mams. Bukan maksud mau ria atau apa, tapi mudah-mudahan dengan ceritaku ini bisa dipetik manfaatnya sedikit untuk teman-teman semua. Nah, sebelum aku mulai cerita, alangkah baiknya kita tadarus Al-Quran dulu yuk Mams sedikit. Ya kira-kira 1 ain gitu ya Mams. Mudah-mudahan Mams mau menyimak. Dengan kita mendengarkan aja, kita bisa dapat pahala. Apalagi kalau mau menyimak ya Mams. Semoga pahalanya berkali-kali lipat. Langsung aja yuk Mams, kita mulai. Kita baca surat Maryam ya Mams. Dimulai dari ayat ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana muhlasan wa kana rasulan nabiyya. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Lanjut, ini ada tanda kayak masjid gini. Ini kita diharuskan sujud tilawah ya. Jadi tadi sujud tilawah dulu. Doanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiyya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu hal ta'lamu lahu samiyya. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ya Mams, kita masih diberi umur hingga saat ini. Semoga di sisa umur yang kita punya ini kita bisa melakukan hal-hal yang banyak bermanfaat untuk sesama. Langsung aja ya Mams, aku cerita. Aku sih sebenarnya bingung ya mau mulai dari mana. Kenapa aku mau menceritakan ini tuh awalnya aku lihat di IG-nya Dr. Saidul Akbar tentang rumus ikhlas. Ya Mams, di situ ternyata ikhlas tuh ada rumusnya, dan yang aku lihat itu berkaitan dengan apa yang aku alami dulu gitu Mams, makanya aku mau cerita. Rumusnya gini ya Mams, ini ya teman-teman rumus ikhlas. Jadi apa yang kita beri dibagi apa yang kita harap, itulah yang akan kita terima. Sebagai contoh, kalau kita memberi satu, kemudian kita berharap satu, maka yang akan kita terima ya satu. Misalkan kita memberi satu, tapi kita berharap lebih banyak, maka yang akan kita terima ya akan lebih kecil. Nah, kalau misalkan kita memberi satu, tapi kita gak berharap, katakanlah 0, maka yang akan kita terima malah tak terhingga. Ini ya Mams, kaitannya rumus ikhlas dengan rumus matematika. Nah, contoh lagi, misalkan kita memberi satu, kita berharapnya lebih kecil. Nah, yang akan kita dapatkan sedikit lebih besar. Ya, 1 dibagi 0,1 hasilnya 10. Contoh lagi, kalau kita memberi satu, kita berharap lebih sedikit lagi 0,01, maka hasil yang kita terima adalah 100. Nah, begitu seterusnya ya Mams. Kalau kita berharapnya makin sedikit, maka yang akan kita terima makin besar. Dan seterusnya. Nah, kenapa kalau kita ngasih berharap lebih sedikit, maka yang kita terima akan menjadi naik, itu lebih besar? Ya ini benar adanya bahwa 1 dibagi 0 yaitu hasilnya tak terhingga. Kalau kita memberi tapi kita nggak berharap, hasil yang akan kita terima jauh lebih besar, tak terhingga ya Mams. Nah, ini videonya nggak apa-apa ya Mama, aku pasang video ini. Jadi pas aku lihat rumus itu tuh Mamaku jadi ngerasa, ya Allah, ternyata bener banget ya kalau kita memberi sesuatu dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apa-apa, maka yang akan kita dapatkan tuh justru malah jauh lebih besar. Allah langsung yang membalasnya, teman-teman. Iya teman-teman ya, jadi di sini ceritanya gini, kan ada teman suami, kebetulan tuh dulu satu kerjaan bareng. Dia tuh butuh motor Mams, dia mau minjem motor kita, karena kebetulan di rumah kan kita punya 2 motor. Ya udah, akhirnya kita pinjamkan satu. Bahkan motor itu tuh udah dipinjam beberapa bulan, adalah setahun lebih ya Mams dipinjam.
Nah dari situ kita minjemin motor tuh kita nggak pernah ngarep apa gitu, misalkan uang sewa atau apa tuh enggak. Kita beneran ikhlas mau nolong dia karena emang dia tuh butuh gitu ya mams. Ya udah, sampai akhirnya kita emang butuh motor itu ya nanti kita minta. Udah kan ya mam soal motor, kita tutup dulu. Ini kita langsung ke soal mobil. Jadi kejadiannya udah lama sih mams, karena ceritanya dulu tuh bulan puasa, udah deket mau lebaran. Kita sekeluarga tuh belum ada rencana mau mudik, karena pertama suami tuh bakal berangkat kerja sehari sebelum lebaran. Terus karena kita bingung juga mau mudik juga nggak ada mobil, terus mau nyewa juga momen lebaran gini kan pastinya mahal. Akhirnya ya udah kita pikir lebaran di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Nanti gampang kalau udah habis lebaran kita cari waktu yang tepat buat silaturahmi ke keluarga. Nah terus pada suatu hari suami tuh lagi di luar, kemudian ada tetangga yang nanya, lebaran pulang gak Kang? Kata suami nggak tahu nih, bingung. Tiba-tiba si tetangga yang dermawan ini bilang kalau mau pulang bawa aja tuh mobil gitu. Nah langsung kan suami kaget. Aku sih kurang tahu persis ya mam percakapannya seperti apa. Pokoknya habis ada omongan gitu tuh terus suami bilang ke aku gini-gini, gimana bun, kita musyawarah dulu kan. Akhirnya kalau misalkan kita pulang dipinjemin mobil gimana, nanti kan ayah juga berangkat sebelum lebaran, nanti aku bingung pulang ke Jakartanya lagi tuh sama siapa, sedangkan ada adekku di kampung tapi dia pulangnya balik ke Jakarta tuh seminggu setelah lebaran. Kan lumayan lama ya mam, takut mobilnya dipinjam kelamaan. Tapi akhirnya pas sudah ngobrol-ngobrol gitu, ternyata nggak apa-apa katanya kita balik ke sini sampai habis lebaran gitu. Ya udah, akhirnya kita terima tawaran baik itu. Nah dari situ udah kita pulang di kampung tuh 2 mingguan mams, dipinjemin mobil itu. Aku belum kepikiran sama sekali akibat dari pinjaman mobil ini tuh gara-gara aku minjemin motor gitu ya mams. Belum kepikiran, belum sadar. Sadar-sadar tuh pas udah balik ke sini baru mikir, ya Allah, apa mungkin ya ini tuh balasanmu atas apa yang kita lakukan untuk teman kita. Padahal yang kita lakukan juga itu cuma hal kecil, kita cuma minjemin motor, tapi kok dibalasnya kita dapat pinjaman sebesar ini gitu, dipinjemin mobil. Kalau nyewa juga lagi berapa gitu kan, sehari berapa, 10 hari berapa gitu. Ya Allah, ini bener-bener rezeki banget gitu ya Allah. Aku tuh nggak bisa berkata apa-apa, aku cuma bisa terima kasih, aku bersyukur, sungguh luar biasa karuniamu ya Allah. Terima kasih Allah telah menggerakkan hati si dermawan ini untuk menolong keluargaku gitu kan, sehingga aku tuh bisa mudik, bisa bertemu dengan keluargaku semua yang udah lama aku kangen, aku rindu gitu kan. Semoga Allah yang membalas berkali-kali lipat kebaikan dari si dermawan ini ya mams. Teman-teman semua, aku yakin apa yang dilakukan ini pasti suatu hari akan dibalas sama Allah. Aku sih nggak bisa ngasih apa-apa yang berharga, aku cuma bisa bilang terima kasih, terima kasih. Semoga Allah membalas berkali-kali lipat kebaikan dari si dermawan ini. Gitu sih mam ceritanya. Bener banget, makanya apa yang kita lakukan kalau kita ngasih sesuatu udah ikhlas aja, ikhlas, insya Allah nanti Allah yang membalasnya.
Jangan sampai kita beramal 100.000, 1 juta, terus kita berharap nanti bakalan dapat balasan 10 juta atau apa gitu. Udah, itu nggak usah dipikir, pokoknya kita mau beramal beramal aja, nggak usah mikirin balasannya. Nanti kapan waktunya yang tepat tuh pasti Allah akan kasih buat kita, Mams. Beneran Allah tuh kasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya kira-kira seperti itu, Mams, ceritanya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang mau mendengarkan cerita aku. Terima kasih yang udah mau ngedengerin ya. Sampai di sini dulu cerita aku malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya jika suka dengan channelku. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton.